Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi aghna wa aqna. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjayn minadz dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyil huda habibina mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu maqaman mahmuda. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu azza wa jalla. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapaknya berduanya. Ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu, pada sore hari ini Allah masih berkenan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Ibu, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah tersebut kita masih dapat berkumpul, bertemu di masjid ini, ya, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dalam agama kita. Kewajiban yang kita lakukan pada hari kini ko, ibu-ibu, kita menambah pengetahuan kita tentang agama. Ibu, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Wah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian daripada itu, ibu-ibu, selawat dan salam marilah kita sama-sama kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, mungkin nan pengajian sore ambo baru sekali kok di siko, Bu. Ya. Tapi kalau pengajian subuh lah beberapa kali. Khutbah Jumat lah beberapa kali ditampi awak kok. Ya mungkin ada sebagian ibu-ibu nan alun kenal, alun pernah bertamu. Ya. Nah, ambo Saiful Amin. Ya, Bu. Saiful Amin tinggal di Bukit Tinggi. Saya tinggal di Bukit Tinggi, Bu. Tadi Ustadz
Hamdi bertanya, di mau Ustaz tinggal di Bukit Tinggi? Ambo tinggal di Bukit Tinggi di ibu-ibu tahu ndak Tanjung Alam di Bukit Tinggi? Nah, simpang Tanjung Alam. Kalau kita dari Payakumbuh belok kanan. Ya, kalau kita dari Bukit Tinggi menuju Payakumbuh belok kiri. Ya. Sekitar 2 kilo menuju Kapau. Sebelum Kapau ada nama kampung di situ, namanya kampung itu Pilubang. Ya Bu? Nah, Pilubang. Pilubang itu ada di Payakumbuh, ada lo Pilubang Bu. Di Bukit Tinggi ada lo Pilubang. Ya. Dulu waktu ambo mula-mula tinggal di situ Bu, ambo nyangko Pilubang ko artinya di tapi lubang. Ya. Tapi rupanya kece orang situ ada orang tua di sini ndak itu ge artinya do Ustaz. Jadi itu ada sejarahnya Ustaz. Dulu di kampung kok dulu ada sepasang muda-mudi ya, saling ya mencintai. Tapi malang tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraih. Beberapa saat perkawinan akan dilangsungkan antara dua muda-mudi tadi, meninggal nan padusi Bu. Tarumu hati nan laki-laki. Nah, dari situ kalau Allah istilah pilu hati abang. Jadi singkat jadi pilu bang. Itu Bu ya. Ya, pilu hati. Ibu-ibu, pada sore hari, kok ibu-ibu, ambo ingin menyampaikan ke hadapan kita bersama ya, sebuah riwayat yang pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Beliau tidak saja sahabat Nabi Bu, tapi dumsanak Nabi, saudara sepupu Nabi. Tidak sekedar saudara sepupu Nabi, minantu Nabi lole. Siapa? Sahabat, saudara sepupu, minantu. Kalau Abu Bakar tidak saudara sepupu dah. Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Bu, saudara sepupu. Apanya jo apa Nabi beradik kakak. Ali bin Abi Thalib itu apanya jo apa Nabi beradik kakak. Apa Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib nan gadang. Apa Ali ya Abi Thalib bin Abdul Muthalib nan kete. Jadi dari saudara sepupu. Tapi walaupun saudara sepupu, akhirnya Ali kawin jo anak Nabi Sia Bu. Bu, sia anak Nabi nan kawin jo Ali? Fatimah. Ya. Nah, dari perkawinan Ali dengan Fatimah lahirlah dua orang cucu Nabi. Siapa Bu? Hasan dan Husain. Ya dua itunya cucu Nabi Bu, tidak ada lain leh. Hanya dua itu cucu Nabi. Sebab anak Nabi nan lain tidak sempat punya keturunan. Ya. Ada anak Nabi nan laki-laki Ibrahim namanya meninggal di masuk kete. Jadi anak Nabi itu nan sampai punya keturunan hanya Fatimah yang kawin dengan Ali. Cucu Nabi namanya Hasan dan Husain. Tahu? Baik Bapak dan Ibu. Jadi Ali bin Abi Thalib kok bukan sembarang orang, ya kan? Inyo tadi sahabat Nabi, inyo saudara sepupu Nabi, inyo minantu Nabi. Inyo termasuk salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin nan berampe. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Ali termasuk salah satu dari
12 orang sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Nah, barasan tiang nyokok. Jadi kau ndak sembarang orang, Bu. Ali bin Abi Thalib kau ndak sembarang orang. Sehingga kato-katonyo, keceknya ya pasti itu dalam. Sebab ndak mungkin kato-kato dan keceknya kau bertentangan dengan hadis Nabi. Itu ya, bertentangan dengan Al-Quran. Sebab ini sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Wah, kato Ali, Kato Ali, Bu. Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Nah, Bu, kalaulah tidak karena 5 perkara, ya, Bu, 5. Kalaulah tidak karena 5 perkara, la saran nasu kulluhum salihin. Manusia kok sadonyo lah menjadi orang saleh. Lah menjadi orang elo sadonyo manusia kok, Bu. Kalau ndak dek karano 5 perkara. Ya, Bu. Jadi kece Ali bin Abi Thalib, manusia kok sadonyo akan menjadi orang elok, orang yang soleh. Ya. Tapi itu tidak terjadi. Bang kok tidak terjadi? Dek karano adonan 5 perkara. Ya, Bu. Ibu-ibu, ingin ibu-ibu menjadi orang soleh, orang baik. Kalau wanita disebut dengan wanita solehah, ya kan? Laki-laki yang soleh. Sadonyo orang, Bu. Sebenarnya sadonyo orang selagi nyo masih waras, selagi nyo masih sihat, selagi 5 tambah 5 masih 10 adinyo, nah, pasti nyo ingin menjadi orang elok. Tapi kalau lah 5 tambah 5 lah 2 balik nih, Bu. Nah, itu yang tak tahu, kita tak tentu gitu ya. Ya. Tapi kalau 5 tambah 5 masih 10, pastinya ingin menjadi orang elok. Nggak ada orang yang tidak ingin menjadi orang nanda apa nanda elok. Nggak ada orang nanda yang ingin menjadi orang nanda elok. Ya, Bu. Nggak ada siapa namo menjadi orang nanda elok. Kalau 5 tambah 5 masih 10. Ya, tapi kalau 5 tambah 5 lah, enggak 10 lah, sebalik lah, 2 balik lah, 3 balik, itu enggak tahu gitu. Nah, sebab hanya orang nan 5 tambah 5 masih 10 lah, orang nan bisa dikatakan waras dan normal. Ya, Bu. Nah, kaji ko untuk orang nan normal, Bu. Orang nan enggak normal enggak satu dalam kaji ko. Ya. Nah, lah. Jadi, Bu, sadonyo orang ingin menjadi orang soleh sebenarnya. Tetapi pertanyaannya ke ibu-ibu, kenyataannya le menjadi orang soleh orang sadonyo, Bu? Enggak sadonyo orang berhasil menjadi orang soleh. Ya, Bu, enggak sadonyo. Enggak sadonyo laki-laki berhasil menjadi laki-laki yang soleh. Ndak sadonyo padusi berhasil menjadi wanita yang soleha. Ya. Sabab baamang komode itu kece Ali bin Abi Thalib de ado nan 5 perkara. Jadi kalau kita ingin menjadi atau bercita-cita ya menjadi orang yang soleh, menjadi wanita yang soleha, menjadi laki-laki yang soleh, maka kita harus mewaspadai nan 5. Ya, hati-hati dengan yang 5 ko. Kalau ndak hati-hati kita jonan 5 ko, ya, jangan-jangan kita bisa gagal. Atau setidak-tidaknya kita bisa terhambat. Atau bisa tertunda paling tidak menjadi orang soleh. Lah. Nan 5 tu itu nih. Anan 5 yang bisa menjadi penghambat
yang bisa menjadi penghalang bagi seseorang sehingga nyobi gagal menjadi orang soleh. Nan pertama kece Ali bin Abi Thalib, al-qanaatu bil jahli. Abu al-qanaatu bil jahli. Artinya tuh merasa cukup, merasa senang dengan kebodohan. Merasa nyaman di dalam ketidaktahuan. Ya. Terutama terkait dengan ilmu pengetahuan agama. Mohon maaf Bu, ilmu pengetahuan agamanya Bu 10, 20, 30 tahun yang lalu sama saja jo ilmu pengetahuannya kini. Tidak ada bertambah. Di situ-situ juga baru. Kajinya ali-kali juga baru. Tapi nyo merasa cukui. Kalau merasa puas nyo. Jo ilmu agama nanado. Nah, ndak teraga age. Kamu nambah. Bu, mohon maaf Bu. Mohon maaf. Sedangkan ilmu untuk dunia, kalau kita ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu kan Bu? Iya. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan dunia kok ada ilmunya. Orang bisa kaya dia ada ilmunya Bu. Orang bisa menjadi pejabat dia ada ilmunya. Pak Beni tidak bisa gini jadi bupati Pasaman 2 periode kalau tidak ada ilmunya. Jadi ada ilmunya. Itu untuk dunia. Nan jangkanya hanya sekejap. Sementara kalau untuk dunia saja kita butuh ilmu, barulah untuk akhirat Bu, yang kekal dan abadi. Tentu ada ilmunya Bu. Kalau tidak mau mempelajari ilmunya, baru caranya ke mendapatkan akhirat di seluruh. Ya, paham Bu? Jadi kalau ada orang yang merasa cukup, tidak perlu menambah-nambah kaji itu dinyodok. Jangan harap menjadi orang soleh. Lah Bu, nan kabar ale? Nan kedua. Nan kedua. Nan bisa menghambat orang menjadi orang soleh. Ya. Dan kedua, wal hirsu ala dunia. Kok wal hirsu ala dunia. Aduh, serakah dan tamak terhadap dunia. Ya. Apa sawaannya serakah dan tamak apa Bu? Apa sawaannya? Lobo. Ya kan? Lobo terhadap dunia. Ndak habis-habis dia doh. Siang malam, habis harinya hanya untuk mencari dunia saja. Tuh. Pokoknya hidup itu untuk dunia dia. Lain-lain kau lupa. Dek serakah. Nan babayo ada Bu, kalau orang lah serakah dan tamak terhadap dunia Bu, ada bayonya Bu. Ini menjadi buto. Butonya Bu. Ba buto, ndak nampak ladinya Bu. Manan halal, manan
haram. Tuh manan ha awak, manan ha urang. Ndak nampak itu dong. Nan pokok TST. Ya Bu, talata santuang tarui. Galanya tuh SH. Semua halal. Kalau ditanya kayaknya kalau dikecean kayaknya jangan kerajuan itu. Jawabnya Bu. Ustaz, zaman kini kok jangan nan halal ya Ustaz. Nan haram itu susah. Itu ya kan. Jangan nan halal Ustaz. Nan haram itu susah gini ya. Jadi di siko berlakulah dinyo serakah dan tamak terhadap dunia. Di masa jonyo tagak, di masa jonyo duduk, mencari kesempatan. Aji mumpung namanya Bu. Tuh, selagi dia awak dunia ko alih. Ya, terago dia awak. Kau wayo. Kalau mode itu leka mungkin nyo menjadi orang soleh Bu. Dan tiba-tiba kau menjadi orang soleh. Ya. Ndak tentu dinyo. Ya, manan halal, manan haram tuh. Besok lah itu dikaji Ustaz. Nan kini dan kinilah. Ya, besok itu. Tuh. Kok awak duduk ko 5 tahun ya Ustaz. Sudah ko luntan tu lo ale. Kan ke situ le sudah. Ya. Nan bebaye tu sebelum duduk alun duduk le. Nyolah merencanakan proyekan yang bisa dijalankan. Nan lebih bebaye le sebelum duduk nyoba ayat kursi tarwi. Setelah duduk ayatnya lupa tinggal kursinya lagi. Serakah dan tamak terhadap dunia. Bu, bukan berarti dunia kita tinggalkan, tidak. Dunia itu tetap perlu karena kita hidup di dunia Bu. Malah doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia tidak boleh ditinggalkan. Ya, tetapi berusahalah sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai diaruk ke dunia ya aturan agama tidak diperdulikan. Ya, dikesampingkan. Aturan agama menjadi nomor kesabalih di Bu. Tidak. Kita tetap orang Islam itu kalau boleh jadi orang kaya Bu, ya jadi orang kaya sudah tidak masalah. Malah kalau orang kaya itu beriman, malah kekayaan itu menjadi nikmat baginya. Dengan kekayaan yang banyak tentu lebih banyak amal yang bisa kita kerajuan. Ya Bu. Kalau kita kaya, tentu kita bisa membayar zakat. Kalau kita kaya, tentu kita bisa naik haji, umrah. Tetapi itu tadi, ya, kekayaan yang kita cari itu tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah. Silahkan kayo. Sekayo-kayo kita Bu, siapa yang lebih kayo dibandingkan dengan Nabi Sulaiman? Tidak ada. Nabi Sulaiman lah orang yang paling kayo di dunia Allah. Tapi Nabi Sulaiman ya tetap berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Kekayaan yang kudapat ini semua, apa yang kuterima ini semua, ini adalah karunia dari Tuhan. Tuhan. Tetap kekayaan itu sangkutkan kepada Allah. Dia tidak mau mendapatkan sesuatu kalau itu bertentangan dengan yang telah ditentukan oleh Allah. Paham Bu? Nah, itu. Jadi bukan Islam tidak melarang kayu Bu ya, enggak. Tidak. Barakayonya Abu Bakar. Yo, barakayonya Utsman. Utsman bin Affan itu habis haratonya hanya untuk agama, tapi barakayonya Amr bin As kayo.
Tapi kekayaan itu dia dapatkan, dia usahakan dari jalan yang halal, dan dia belanjakan juga kepada yang halal. Lah Bu, paham Bu? Paham Bu? Nan kabar ale. Nan ketiga. Nan ketiga yang dapat menjadi penghambat bagi seseorang menjadi orang soleh itu adalah wasyuhu bil fadli. Ya. Wasyuhu bil fadli. Bakhil dengan kelebihan rezeki yang dimiliki. Ceke, ibu. Kalau orang Bukit Tinggi mengeciannya, namun sampilka. Bu sampilka Bu, sampili karian. Tuh. Jaguang, dojo menyebut itu jaguang. Padahal Allah memberikan kelebihan rezeki kepada dia, ya. Tapi dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Ada orang yang bertanya kok Bu, mungkin ibu-ibu ada aja yang bertanya kok, Ustadz, alo hubungannya kesolehan kok dengan bakhil atau ceke kok? Nan berusaha kan awak Ustadz, nan mencari kan awak, mangalo, iya kan? Ibu-ibu, ada satu hal yang perlu kita ingat. Allah berang kau orang bakhil ya, dek karano adi ibu-ibu. Dek karano pada diri orang yang bakhil, orang nan ceke, orang nan sampili ya. Adunan hilang dari dirinya. Adunan hilang dari dirinya. Saya tahu ibu-ibu, anan hilang dari orang nan ceke. Ada dua. Nan pertama, mangkonya berang Allah ke orang ceke go Bu. Orang sampili kari yang gua. Orang saku-saku bajai. Ya. Allah berangan pertama ini ndak punya rasa kepedulian terhadap sesama. Ya kan? Kok kamati orang matilah. Nan pokok piti denjan keluar. Itu kalau orang ceki sampai mudi itu Bu. Biarlah tetangganya mati kelaparan, nan pokok jangan sampai pitinya keluar. Ndak punya sifat empati, gitu orang sini sifat empati. Punya kepedulian kepada orang lain. Kok maka mati orang matilah, kok kesaki orang sakilah, nan pokok haratonya ndak tagaduh. Itu nan pertama, ndak punya sikap peduli kepada orang. Nan kedua, ikon yang lebih berbahaya oleh. Pada hakikatnya, orang yang ceke itu adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menganggap haratonya itu miliknya, hasil usahanya, seolah-olah tidak ada campur tangan Allah di situ. Padahal Bu, kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, di situ ada campur tangan Allah Bu. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin kita bisa sesanting kita. Ada di situ campur tangan Allah. Maka kita harus bersyukur dan kita harus sadar bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain di situ. Dan makanya, tapi sebaliknya begitu juga. Allah sangat menyayangi orang-orang yang pemurah. Ya, sangat sayang Allah kepada orang yang pemurah. Karena itu tadi, orang yang pemurah itu pada hakikatnya ini peduli kepada orang lain dan ini pandai bersyukur kepada Allah. Dan lalu ada sejarahnya Bu, dari Nabi Adam, insya Allah nanti sampai dunia kiamat, alun ada sejarahnya orang miskin dek pemurah. Alun ada tuh.
Tentu ianya jatuh miskin dek pemurah amat. Nggak ada dong. Orang yang dermawan nggak pernah jatuh miskin. Bahkan orang-orang yang dermawan haratonyo bertambah-tambah dari yang tidak dia sangka-sangka. Ya bu. Hari lah jam 5 bu, lah setengah jam kurang lebih. Nan kabar ada bu. Nan sampai. Nan kampe aiko, nan kampe ya. Nan kampe penyebab seseorang gagal menjadi orang soleh. Warriya'u fil amali. Ria dalam beramal. Kok perlu kita, kok ada orang yang bertanya bu, kok harus kita duduan kok? Ada orang yang bertanya, ba mangkonyo Allah berang bana ka orang nan ria ya bu, kan berang Allah. Sangai berang Allah ka orang yang ria. Bahkan ria termasuk salah satu dosa yang bisa-bisa nanti tidak diampuni oleh Allah. Karena ria itu termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, jadi ria itu syirik ketek, syirik. Nah, kok ada orang bertanya bu, apa masalahnya? Mangkonyo Allah sangat berang ke orang nan ria kok. Sebenarnya masalahnya. Saya tahu ibu, baba mangkonyo berang bana Allah ke orang nan ria. Kalau tadi kita katakan ya bu, kalau orang nan ceke, ndak ada dinya bu, dua ya. Nan pertama tidak punya sikap kepedulian kepada orang lain ya. Nan kedua tidak pandai bersyukur. Itu kalau orangnya tadi orang ceke. Kalau orang ria, nan ndak ada pada dirinya, itu nan bahaya bu. Nanda ada pada diri orang yang ria inti dari agama, hakikat agama nanda ada di orang ria. Itu makanya Allah berang bana ke orang ria kok. Dan nanda ada pada orang yang ria itu adalah inti agama. Kalian tahu ibu-ibu, inti agama, hakikat agama kuah sebenarnya. Jadi hati-hati bu. Ria, kalau seseorang beramal dengan ria, berarti pada dirinya lah hilang inti dan hakikat agama. Makanya Allah berang. Kalian tahu ibu-ibu, inti dan hakikat agama. Inti dan hakikat agama kuah. Nanda ada pada diri orang nan ria kuah. Ketulusan dan keikhlasan. Itu inti agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa? Kata Allah, mereka tidak disuruh untuk beribadah kecuali kalau mereka tulus dan ikhlas. Kan itu. Seakan-akan Allah berkata, kalau tidak tulus, kalau tidak ikhlas, rancak tidak usah beribadah, tidak ada gunanya. Seakan-akan begitu. Sebab hakikat beragama kok di situ, di keikhlasan dan ketulusan. Aikon tidak ada di orang ria bu. Orang ria ini hanya mau beramal kalau ada sesuatu di balik sesuatu. Ya bu. Kalau ada udang di balik bakwan, ya bu. Kalau tidak ada udang di balik bakwan, tidak apa ya dong. Itu orang yang ria. Dek karena ada sesuatu. Jadi orang yang ria, dia tidak tulus dan ikhlas beribadah hanya karena Allah. Ya kan? Berarti kalau
Kalau dia beribadah tidak tulus dan ikhlas hanya karena Allah, berarti dia selain karena Allah ada pula karena yang lain. Ya, ya Bu. Kalau ada seseorang berbuat bukan hanya karena sesuatu yang ya, tapi ada pula karena sesuatu yang lain, berarti cintanya mendua. Cintanya mendua. Bu, kalau ada orang cintanya mendua, ana maunya tuh Bu, berselingkuh. Pantas dah Allah berang kepada orang yang ria? Karena pantas dah? Kalau tidak pantas, ini berarti menselingkuhi Allah. Itu bahasanya tuh. Lek paham ibu-ibu tuh. Bamang konyo Allah sangat berang ke orang yang ria itu. Orang yang ria itu beribadah bukan karena Allah, tapi ada karena yang lain. Berarti cintanya mendua kepada Allah. Ibu-ibu, mohon maaf. Ibu-ibu, le sanang-sanang sehati kalau tahu kedapatan apa-apa cintanya mendua. Le sanang sih Bu. Berang ibu-ibu mah. Ya. Bisa ndak dibukaan pintu itu. Ya kan? Bisa ndak sedia-sedia nasi le. Dek ketahuan inyo selingkuh. Inyo punya will. Inyo punya pil. Tiba di laki-laki namanya ya kan? Kalau padusi will ya. Wanita idaman lain. Ya kan? Kalau padusi pil. Pria idaman lain. Jadi itu wajar Allah berang kepada orang yang ria. Karena itu kan syirik, mensekutukan. Tuhan, cintanya tidak tulus. Siapa namu diduakan Bu? Kita manusia saja tidak mau diduakan seperti itu. Apalagi Allah. Paham Bu? Jadi wajar Allah marah kepada orang-orang yang ria. Kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin kan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian wala ta'amul miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum ria. Lah 5:10. Ambo tadi di bisiannya di Ustaz 5:20 apa ini? Ibu. Lah 10 menit leh. Terakhir, mudah-mudahan selesai 10 menit terakhir. Bu, nan terakhir. Nan kelima. Yang bisa menghambat seseorang menjadi orang soleh. Kayak Ali bin Abi Thalib, wal i'jabu birra'i. Wal i'jabu birra'yi, merasa kagum kepada pendapat sendiri, alias sombong. Kurang Bu, kalau sombong lebih main tuh. Ibu-ibu tahu, ikut terakhir Bu ya. Ibu-ibu tahu enggak siapa makhluk Allah? Siapa makhluk Allah yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi sebelum Nabi Adam diciptakan? Coba tanya ke beliau. Siapa makhluk Allah sebelum Nabi Adam diciptakan ya, yang paling Allah sayangi dan yang paling Allah cintai? Siapa? Yang paling terhormat kedudukannya di sisi Allah ya, sebelum Nabi Adam diciptakan. Bu, siapa Bu? Siapa? Iblis. Itu makhluk yang paling Allah sayangi Bu, sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblis itu komandan para malaikat. Tidak sembarangan Bu, eselonnya paling tinggi itu. Yo, nggak ada dia teh itu le, itu paling tinggi itu.
sebelum Nabi Adam diciptakan. Iblislah makhluk yang paling disayangi Allah, paling terhormat di sisi Allah. Ya komandan dari para malaikat, coba bayangkan. Tapi tahu ibu-ibu, akhirnya setelah Nabi Adam diciptakan, iblis yang kedudukannya paling terhormat itu jatuh menjadi makhluk Allah yang paling hina. Iya kan? Sebabnya Bu, besok ketika Allah berkata kepada iblis, ya, usjudu kepada iblis, usjudu li Adam. Sujudlah engkau kepada Adam. Nah, mau iblis dah Bu. Sehingga yang menimbulkan keheranan itu, bamang kau heran. Iko orang senan selama kau sangat patuh kepada Allah. Ya tidak ada leh. Tapi sekali kau namu. Sehingga Allah bertanya. Nanti baca dalam surat Al-A'raf terjadi dialog antara iblis dengan Tuhan. Allah bertanya kepada Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis. Ma mana'aka alla tasjuda. Hei iblis, kata Allah, sebenarnya apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Padahal aku yang menyuruhmu. Apa yang sebenarnya? Jawab iblis, Bu. Jawabannya iblis konan menyaki, Bu. Menyaki. Baca beko surat Al-A'raf. Jawabannya iblis itu hanya 3 kata, Bu. 3 kata. Tapi 3 kata kok menyaki. Jawab iblis, Bu. Lihat ibu-ibu. Jawab iblis 3 katanya. Sebabnya engkau tidak mau sujud kepada Adam, hai iblis. Padahal aku yang memerintahkanmu yang untuk sujud itu kan aku. Jawab iblis, Bu. Ana khairum minhu. 3 kata. Ana khairum minhu. Santiang den darinya Tuhan. Itulah. Santiang dan dari. Lebih baik aku daripada dia. Kan orang sombong. Mangalo aden nan ka sujud ka inyo. Harusnya inyo nan sujud ka aden. Kan itu nan sabi. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kenapa iblis berkata begitu? Karena dia Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Menurut logika iblis, api lebih mulia dari tanah. Nah, itu logika iblis, Bu, logika sesat. Tapi intinya sombong. Iblislah orang pertama yang mengukur seseorang dari faktor keturunan, dari asal kejadian. Padahal itu tidak ada, dalam Islam tidak boleh. Ya. Dalam Islam tidak ada darah biru dan tidak ada darah merah. Darahku sama sadunya. Ya, tidak ada dong. Inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam Islam itu hanya karena takwanya, bukan karena faktor keturunannya. Bukan karena keturunan Muhammad, enggak. Bukan karena keturunan Quraisy. Ya. Kalau keturunan Quraisy, suku Quraisy, kalau enggak takwa, neraka aja tampaknya. Cari Abu Lahab. Abu Lahab itu suku Quraisy. Masih ada hubungan famili dengan Nabi. Tapi bukan itu faktornya, enggak ada tuh. Ya. Lalu 5 faktor yang dapat menjadi penghambat kesolehan. Jadi kalau kita ibu-ibu berkeinginan, bercita-cita menjadi orang yang soleh, maka kita harus mewaspadai nan 5. Ya,
Kalau tidak kita waspadai nan limoko, jangan-jangan keinginan kita akan tinggal menjadi keinginan dan tidak pernah menjadi kenyataan. Ya, hati-hati nan limoko. Nan limoko bu diulang balik. Nan pertama al-qanaatu bil jahli. Merasa cukup, merasa puas dengan kebodohan, merasa nyaman di dalam ketidaktahuan. Maka hendaknya jangan sampai di antara kita merasa cukup dengan ilmu nanado. Ya, kalau merasa cukup bu mohon maaf. Datang nanyo ke pengajian, datangnya pai wirid, tapi dia lah merasa cukup ibarat ya galeh panuh diisi melimpah juga luar. Ya kan, dia lah merasa hebat. Merasa ya lah cukup mengalir, nggak boleh. Ilmu Allah itu sangat luas, sangat dalam, tidak berbatas dan tidak bertepi. Tidak habis-habis ilmu itu bu. Ya makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada batasnya. Dan memang ilmu itu tidak berbatas. Tuh, tidak ada batasnya. Jadi kalau orang lah merasa hebat, merasa santian, merasa cukup, itulah payah. Tak dulu. Habis cerita. Tidak akan mungkin dia menjadi orang soleh. Dan kedua tadi bu, wal hirsu ala dunia. Serakah dan tamak terhadap dunia. Kita kok hidup di dunia bu, kita perlu dunia. Tidak mungkin kita meninggalkan dunia, kecuali kita lah meninggal dunia. Itu tidak mungkin. So awak tinggal di dunia, tetapi ingat, ya, dalam menjalani hidup di dunia kok kita tidak boleh ya serakah dan tamak. Bamung komodi itu sebab ada hak awak, ada hak orang. Ya ada ketentuan-ketentuan agama yang harus kita indahkan. Ya, serakah dan tamak bisa membuat orang menjadi buta. Kan tadi itu bu, tidak nampak dinyolei manan halal, manan haram. Silakanlah cari kekayaan, tapi lihat manan hak awak, manan hak orang. Ya, manan dibulihan, manan dilarang. Dan ketiga, wasyuhu bil fadli. Ya. Kikir dengan kelebihan rezeki yang dimiliki. Ingat, rezeki yang kita miliki itu bu, ada campur tangan Tuhan di situ. Ya. Kita bisa siap modeko, bisa datang ke masjid kini kok, itu ada campur tangan Tuhan di situ bu. Tidak bisa bak januawa so dunia aku doh, tidak bisa. Jadi kita harus sadar kalau kita memang punya kelebihan rezeki, ingat di situ ada campur tangan Tuhan, di situ ada hak orang lain. Berbagilah sesuai dengan kemampuan kita, berbagi. Ya. Dan yang keempat, warya'u fil amali. Ria dalam beramal. Bu, untuk gitu beramal kalau ria arang abih basi binaso ya. Minyak abih samba ndak lama aku nonyo awal panek-panek beribadah tapi ndak ada nan dapet dia awak sebab bu orang yang ria kok diceritakan beko di dalam sebuah hadis diceritakan nanti di hari kiamat ya, orang-orang yang ria kok akan ditunda hisabnya oleh Allah. Dan lain lajaleh duduk tagaknya kan. Anan orang dan ria tu alun lain. Sehingga mereka datang demo kepada Allah. Gitulah kira-kira. Demo orang yang ria ko. Bamang ko demo. Ya Tuhan, bamang ko nan lain lajaleh duduk tagaknya. Nan kami balun. Bainda juga. Jadi balik ke Allah. Ya kami dulu kami dulu sholat, puasa, berzakat, haji. Jawab Allah waktu itu bu. Allah menjawab waktu itu.
Iyo, kamu tahu, kalian dulu beribadah, kalian dulu sholat, berpuasa, zakat, naik haji, tahu. Tapi kata Allah, untuk siapa semua itu kalian lakukan? Apakah hanya untuk aku? Atau hanya karena aku? Akini kata Allah, endak, kalian dulu beribadah bukan karena aku, karena yang lain, minta pahalanya karena lain itu, jangan kamu. Jadi tidak ada gunanya beribadah kalau ria. Nan kalimo wal ijabu birra'i, ya. Merasa kagum terhadap diri sendiri. Alias Bu, Allah jam. Iya Ustaz, 8 jam. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa mewaspadai nan limo, ya Bu. Nah, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang soleh. Kita bisa menjadi wanita-wanita yang solehah, ya, yang yang diinginkan oleh surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.